Ya, selamat sore semuanya. Untuk perkuliahan pada sore hari ini akan segera saya mulai. Jadi, saya tunggu mahasiswa di kelas ini untuk bergabung di Siakat terlebih dahulu sebelum saya mulai perkuliahan pada hari ini. Nah, karena di sini saya masih melihat bahwa belum ada yang absen melalui Siakat. Jadi pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah komputer statistika. Oke, yang pertama bergabung ada Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu, selamat bergabung. Kita tunggu yang lainnya terlebih dahulu. Oke, ada Puput dan Skada yang sudah bergabung. Nah, masih sedikit, saya tunggu lagi ya.
Oke, ada Agustina, Josia, dan Fahrul Isbah. Saya tunggu 2 menit ya. Jadi jam 16.50 akan saya mulai, berapapun warga negaranya yang bergabung.
Oke, yang terakhir ada Enggar dan Rifki Wahyu. Ya, karena sudah 5 menit ya, saya kasih kesempatan untuk bergabung, maka saya mulai perkuliahan pada sore hari ini. Jadi tujuan pembelajaran di pertemuan keempat ini adalah kita akan belajar tentang analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif itu seperti apa sih? Ya, jadi analisis deskriptif itu adalah kita mau mulai nih belajar menghitung menggunakan SPSS dan perhitungan yang paling sederhana. Nah, kenapa di sini saya katakan bahwa ini perhitungannya paling sederhana? Karena nanti hampir semua analisis di SPSS ya, diawali dari analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau di semester kemarin ya, Anda belajar menghitung rata-rata, simpangan, nilai tengah, ya, kemudian modus, kemudian jangkauan, ya. Nah, kurang lebihnya analisis deskriptif itu seperti itu. Ya, jadi perhitungannya itu masih secara sederhana. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita akan coba saja untuk caranya. Jadi di sini data yang saya gunakan adalah data inputan kemarin kita buat. Ya, jadi datanya tidak saya rubah sama sekali. Kemudian kita coba nih, cara menganalisisnya seperti apa. Nah, karena di sini nanti ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan, ya, mungkin supaya yang baru bergabung juga tidak bingung, nanti caranya akan saya ketikkan di kolom live chat juga. Ya. Jadi yang pertama, selesai input data nih, ya, kita pilih menu analyze. Kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, oke, jadi nanti kalau sudah kalian klik, nanti tampilannya akan berubah. Jadi saya ketik dulu langkah yang pertama. Klik menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, tampilannya kayak apa? Ya, kita lihat nih. Jadi nanti tampilannya setelah kita klik akan berubah seperti ini. Jadi yang bagian sebelah kanan itu memang kosong. Ya, sama kayak isi saldo kalau tanggal tua ya, rata-rata sudah kosong. Gak mungkin kalau minus. Nah, sama kayak di sini kosong. Nah, cara mengisinya bagaimana? Jadi cara mengisinya adalah kalian akan variabel yang mau kalian olah. Ya, jadi kalau nggak mau diolah atau nggak mau dianalisis ya, jangan semuanya dimasukkan. Ya, nanti nyampah. Ya. Nah, makanya yang dimasukkan adalah bagian-bagian yang mau kalian hitung saja. Contoh misalnya usia, tinggi badan, berat badan, min. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nih ada yang bertanya, Bu, saya kelebihan masukin variabel nih, mau saya pulangkan ke rumahnya caranya. Nah, caranya adalah kalian tinggal pilih salah satu mana yang salah, ya. Kemudian tekan tombol back, ya, dia kembali sendiri, ya, pulang ke rumahnya. Jadi bukan kayak jelangkung ya, tapi di sini masih bisa kalian
sesuaikan ya, mana yang mau dihitung, mana yang enggak, ya kita skip aja. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, jangan langsung kalian buru-buru oke. Ya, karena masih ada tahapan berikutnya sebelum kita melakukan perhitungan analisis deskriptif. Caranya gimana? Klik statistik. Ya, jadi di sini ada 3 pilihan, kita pencet tombol yang paling atas statistik. Nah, jadi nanti tampilannya akan bagi kira-kira kayak gimana ya. Nah, tada, hasilnya kayak gini. Nah, kalau ada yang tanya misalnya, kok kotaknya banyak sekali sih, kenapa nggak cuma sekali klik aja udah muncul, ya, jangan tanya saya karena saya yang bukan yang bikin aplikasi ya, maaf, bukan bikin software ya. Jadi tampilannya jadi kayak gini ketika kita sudah pilih statistik. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, ya, Bu itu kok kosong semua, ya memang secara defaultnya kosong. Jadi nanti di sini kita pilih sendiri nih, mana yang mau dihitung atau yang mau ditampilkan, itu yang kita pilih. Nah, saya kasih contoh nih, ya saya pilih yang akan saya hitung. Nah, kemudian kalau sudah, saya pilih continue. Nah, nanti tampilannya akan balik lagi ke tampilan awal, ya, yang tampilan statistik seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan buru-buru oke lagi, ya, kita pilih lagi menu di bawahnya. Nah, menu cat ini digunakan untuk memilih nanti grafik yang akan ditampilkan itu dalam bentuk apa, ya, mau batang, histogram, ya, kemudian pie itu yang kayak pizza itu ya. Nah, kalian mau pakai yang mana, monggo terserah. Nah, di sini saya coba tekan dalam bentuk grafik batang. Nah, kemudian untuk nilainya bisa dalam bentuk frekuensi atau persentase, monggo kalian mau pakai yang mana, tapi saya akan pilih dalam bentuk frekuensi. Kemudian saya klik continue lagi. Nah, hasilnya oke, nanti balik lagi ke awalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah baru kita pilih oke. Nah, apakah yang akan terjadi ketika kita memilih oke? Yang terjadi adalah muncul output hasil perhitungan seperti yang ada di layar kaca Anda. Nah, seperti ini nih. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, jadi kita lihat ya tampilannya sampai ke bawah, tabelnya banyak sekali, kemudian ada grafiknya. Nah, tampilan output seperti ini ya berarti membuktikan bahwa perhitungan analisis deskriptif kalian sudah berhasil ya. Catnya belum kelihatan. Oh, catnya ini mas. Nah, kayak gini mas. Sampai nih mas Faiz.
Fahrul Isbah. Saya panggil Mas Faiz aja. Ya. Nah, kalau tadi di menu pilihannya, oke. Tadi lupa saya tampilkan mungkin. Jadi nanti akan seperti ini. Mini sekali. Ya. Nah, kayak gini nih. Tampilan ketika memilih cat atau grafik. Saya tampilkan ulang ya. Nah, di situ ada bisa pilih batang, pie, atau histogram, kemudian nilainya dalam bentuk frekuensi atau persentase. Oke, kalau sudah tahu kotak boxnya untuk yang grafik, ya, saya balikin tampilannya ke output dulu. Tuh. Jadi gede lagi nih. Ya. Jadi langkah-langkahnya masih simpel ya kalau analisis deskriptif, belum terlalu rempong ya, karena perhitungannya masih sederhana. Nah, sebelum saya lanjutkan ke apa ini? Jadi sebelum saya lanjutkan ke pembacaan output, ya, kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum ya melangkah lebih jauh nih. Sampai ke tampilan outputnya. Oke, saya coba 1-2 menit ya sebelum saya lanjutkan. Yang terakhir bergabung ada Mas Aldika ya. Selamat sore Mas Aldika, selamat bergabung. Belum ada? Oke, saya ajarkan cara membaca output SPSS-nya. Nah, jadi di tampilan pertama itu ada judul namanya statistik. Nah, sebelum kita bahas cara bacanya, nah, kadang tuh mahasiswa ada yang tanya, ya, itu bisa diedit nggak sih? Ya, atau Bu, bisa dikopas nggak sih? Jawabannya bisa. Nah, nanti saya akan tampilkan bagaimana cara kopasnya ke Microsoft Word dan teman-temannya nih, ke PowerPoint dan teman-temannya. Nah, kalau mau mengedit, ya, itu bisa kalian lakukan dengan cara kalian klik tabelnya sampai keluar panah kanan warna merah seperti ini. Di tampilannya ya ada panah warna merah seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian double klik. Misal nih, saya mau ganti 15. Bisa. Nah, jadi balikan lagi ke 10, bisa. Ya. Jadi saya kasih caranya atau triknya kalau misalnya mau mengedit
Ya, misalnya kayak gini nih, 2,951. Mungkin kalian merasa nggak enak ya kalau 3 angka di belakang koma. Misalnya Anda mau ganti 2,9 saja, monggo bisa. Ya. Tapi di sini saya tidak mengajarkan untuk berbuat curang ya, atau nge-cheat, enggak ya. Cuma di sini saya ajarkan bagaimana cara merapikan. Kalau misalnya tampilannya di sini kan kadang angka di belakang koma nih ya, jadi bisa kalian sederhanakan ya menjadi pembacaan yang lebih enak kalau Anda mau sedikit susah payah untuk mengedit. Nah, kemudian kalau misalnya mau kopas, nah tadi kan masih keluar panah merahnya ya, seperti ini. Kalian tinggal klik kanan, kemudian copy. Oke. Kalau sudah, saya buka MS Word terlebih dahulu. Saya ganti tampilannya nih. Nah, klik kanan, kita paste. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa langsung kopikan ke Microsoft Word. Ya, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa edit lagi. Mau tabelnya tambah ya. Kemudian hurufnya mau dirubah juga bisa. Ya. Jadi bisa langsung kalian pergunakan ketika kalian sudah kopaskan di Microsoft Word. Ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, kalau sudah misalnya, kalau yang output grafiknya seperti apa kalau dikopas? Sama, ya tinggal klik kanan, copy. Kita coba kopaskan di sini. Nah, hasilnya seperti ini, sama. Nanti tinggal kalian geser-geser, kalian besarkan, kecilkan, dan sebagainya. Ya. Jadi itu cara untuk tampilan output SPSS adalah seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas dan sebagainya, kalian nggak perlu repot-repot untuk misalnya di screen capture ya, kalian bikin manual, nggak usah. Ya, jadi masih bisa dikopaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Sebelum saya lanjutkan. Oke, ada Syahrul Hatta, Aziz, Khairul Rosid, Dwi Andika, dan Aldina. Masih sepi-sepi aja nih pertanyaannya. Oke, kalau masih sepi-sepi saja, ya, mungkin baru capek pulang kerja ya. Saya lanjutkan aja ke cara bacanya. Nah, jadi tabel yang pertama, tabel statistik yang akan kita baca terlebih dahulu adalah nilai validnya. Nah, di sini nilai validnya itu adalah 10. Kenapa di sini 10? Berarti data yang kalian inputkan itu juga ada 10. Nah, pertanyaannya, missing di sini itu apa sih? Ya. Jadi missing itu adalah data yang tidak diolah oleh SPSS karena ada kesalahan. Itu namanya missing. Nah, jadi di sini untuk menghasilkan output yang baik, missing itu harus
0. Oke. Nah, missingnya harus 0. Nah, kok di sini 1, Bu? Nah, kalian kalau mau sedikit nakal ya, digantiin 0 aja bisa. Ya, nggak usah repot-repot mikir ya. Cuman kalau kayak gitu, saya ngajarin kalian jadi anak bodoh ya, karena nggak tahu cara menyelesaikan masalah missingnya itu seperti apa. Nah, kita lihat nih, kalau ada missing di sini, coba kita cek di inputan. Nah, oke. Nah, saya tampilkan dulu inputan datanya mana ya. Nih. Nah, kayak gini. Kalian lihat deh, di nomor 11 di bawahnya data Catherine itu ada tanda yang titik-titik. Titik, ini titik, ini titik, ini titik. Nah, titik itu apa sih? Ya, titik di situ bukan jerawat, tapi titik di situ muncul karena kalian pernah ngisi data atau data, tapi misalnya tidak kalian hapus secara sempurna. Ya, atau kalian sudah menambahkan data di bawahnya, tapi kemudian kalian cancel dan sebagainya. Akhirnya tidak terhapus secara sempurna. Nah, ini yang jadi bahaya nih, makanya menimbulkan di situ nilai missingnya 1. Nah, pertanyaannya, obatnya gimana, Bu? Obatnya simple, ya. Murah, gampang. Kalian tinggal klik di sebelah sini, ya, sampai ngeblok warna biru. Kemudian kalian klik kanan, kalian hapus. Ya. Nah, tanda titiknya di sini sudah hilang. Ya, jadi berarti nanti ya, ketika kalian coba olah lagi tanpa ada tanda titik, ya missingnya pasti jadi 0. Ya. Kalau missingnya belum 0 lagi, berarti kalian ada kesalahan input. Nah, itu caranya seperti itu. Oke, saya balik lagi ke outputnya. Duh, ganti tiap kali nyeting ini saya. Nah, sudah ya terjawab pertanyaan Miss Sing. Ya, Miss-nya namanya Sing a song. Oke, yang bergabung lagi ya. Ada fans kecil saya, Riota dan Rafa. Jadi kalau ada yang tanya sama Rafa itu siapa? Dia adalah 2 anak saya. Kemudian Mas Asis. Bu, tadi tugasnya boleh kopas. Tugas yang mana ya Mas Asis? Saya bingung nih pertanyaannya Mas Asis. Tugas yang mana ya? Kemudian ada Mas Egi ya. Sore Mas Egi. Nah, kita mulai baca baris selanjutnya. Min itu adalah rata-rata. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, rata-rata tinggi badan itu berapa? Nah, berarti tinggal kalian baca di sini. Rata-rata tinggi badan siswa 166. Atau misalnya ada pertanyaan lain nih. Tadi kan ada jenis kelamin, pria dan wanita. Nah, untuk pria dan wanita itu lebih banyak mana sih? Lebih banyak cowoknya atau ceweknya? Nah, kita lihat di sini, tulisan mode ini adalah modus atau nilai muncul. Jadi bukan modusin gebetan atau modusin pacar ya, tapi di sini adalah nilai yang sering muncul. Jadi di sini angkanya 1. Nah, ingat ya kalau 1 itu kemarin adalah value untuk cowok atau pria. Berarti di sini yang paling banyak personelnya itu adalah kaum cowok, bukan yang cewek.
Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, Bu, usia yang paling muda berapa, kemudian yang paling tua itu berapa? Ya, kalian lihat di sini, usia paling muda itu adalah 15 tahun, sementara usia paling tua itu adalah 24 tahun. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada tampilan lagi. Sebentar. Ya. Tampilan lagi tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi itu apa? Ya, jadi tabel frekuensi, Bu, ini kenapa ada 4 tabel? Ya, umur, tinggi badan, jenis kelamin, dan nah karena jawabannya adalah tadi variabel yang kalian inputkan untuk dihitung itu ada 4. Jadi nggak mungkin ya kalian inputkannya 4 tapi yang muncul itu 3 atau 5. Ya, berarti yang satu itu jalan-jalan. Nah, berarti di sini kalau inputnya tadi 4, variabelnya berarti di sini variabelnya juga akan 4. Nah, terus kalau misalnya ada yang tanya lagi, Bu, kegunaan tabel frekuensi itu buat apa? Nah, saya kasih contoh kayak tadi. Jenis kelamin tadi yang paling banyak muncul itu adalah pria, yang kodenya 1. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, berapa orang, Bu? Nah, kita lihat nih di tabel frekuensi, di judulnya jenis kelamin. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ada total 6 orang pria, ya, siswa di inputan data. Berarti sisanya yang cewek itu ada 4. Berarti kalau ditanya perbandingannya 6 dibanding 4. Nah, itu adalah kegunaan tabel frekuensi. Kemudian yang terakhir itu adalah grafiknya. Ya, tadi kan terlihat kalau jumlah pria itu 6, jumlah wanita itu 4. Nah, di sini di grafiknya betul. Prianya ada 6, wanita ada 4. Nah, jadi antara tabel pertama sampai tabel yang paling bawah itu saling berkaitan. Jadi hati-hati kalau misalnya tadi ada nilai missing, kemudian obati dan kalian lakukan perhitungan ulang, ya, jangan sampai mengambilnya itu hanya sebagian saja. Misalnya nih, tabel statistiknya ngambil yang tapi tabel frekuensinya ngambil yang lama. Kemudian grafiknya ngambil yang lama, jangan. Kalau bisa yang baru semuanya juga baru. Kenapa? Takutnya kalau yang di bawah itu nilainya ada yang berubah, kalian nanti pengaruh ke hasil analisisnya. Nah, kemudian kalau sudah ada outputan seperti ini, cara menyimpannya sama seperti kalian menyimpan file biasa. Ya, jadi klik menu file, kemudian save as, ya. Kemudian pilih di tempat mana Anda mau menyimpan. Jadi misalnya, kalau di sini saya simpan di desktop ya. Saya kasih nama coba output 1. Filenya extensionnya adalah SPV ya, karena ini output. Kalau inputan data adalah SAV. Kemudian tinggal klik save saja. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Ini kok tumben Pak hening ya. Ini lagi capek kerja, pulang kerja atau masih lembur ya, kok pada nggak ada suaranya nih, tumben nih. Atau lagi sedih karena tanggal tua ya, atau ada yang masih galau, kok adem ayem nih.
Oke, yang terakhir bergabung ada Maidi dan Setia Puji. Ya, jadi saya tunggu 2-3 menit nih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan sebelum saya tutup nih perkuliahan pada sore hari ini. Wis. Mas Agus belum buka. Oh iya, puasa ya. Mas Josiandri lagi memahami. Ya, memahami Mas. Memahami materi saya atau memahami yang lain ini. Ya. Oke, Mas Rosid baru pulang kerja. Oke, lagi capek nih Mas Rosid. Mas Faiz, misal dalam skripsi harus menampilkan semua tabel sama grafiknya. Oh ya, jadi Mas Faiz, kalau tabel output SPSS itu sebenarnya yang kalian tampilkan di PowerPoint atau di Microsoft Word ya, itu hanya yang penting-penting aja. Jadi kalau misalnya kayak tadi, tabelnya tuh panjang sekali, mau kalian potong, hilangkan sebagian, monggo, nggak masalah. Jadi yang kan hanya yang penting-penting saja. Seperti itu Mas Faiz. Mas Egi, lemes Bu, mau buka. Oh ya. Yeah. Oke, kalau misalnya nih tidak ada pertanyaan, karena hampir jam berbuka puasa juga ya, untuk yang berpuasa mau persiapan buka, maka saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti kuliah saya pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.